Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar, kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang hidup ini bukan untuk main-main. Tadi saya membacakan surat Al-Mu'min ayat 115. Allah, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sahabat pendengar, Ibrahim bin Adam termasuk keturunan orang terpandang. Orang tuanya kaya, memiliki banyak kemewahan dan lain-lain. Ia terbiasa menghabiskan waktunya untuk menghibur diri dan bersenang-senang. Ketika ia sedang berburu, tak sengaja beliau mendengar suara lantunan firman Allah. Tadi yang saya bacakan, Al-Mu'min ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Serasa disambar petir, ayat itu betul-betul menyentak Ibrahim bin Adam, menggugah kesadaran betapa selama ini telah bermain-main dalam menjalani hidup. Padahal hidup adalah pertaruhan yang kelak akan dibayar dengan kesengsaraan dan terperih atau kebahagiaan tak tertandingi, yakni saat di mana mereka dikembalikan kepada Allah untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sejak itulah beliau tersadar dan itulah awal dari beliau meniti karir hidup secara semestinya hingga saksi sejarah mencatat beliau sebagai ahli ibadah dan ahli ilmu yang bukan main-main. Pendengar yang berbahagia, bila hidup ini dianggap main-main, rasanya ayat tadi seperti belum pernah diperdengarkan di zaman kita ini. Meski tidak terkalamkan atau disampaikan lisanul hal, menjadi bukti bahwa banyak manusia menganggap hidup ini hanya iseng dan main-main. Aktivitasnya hanya berkisar antara tidur, makan, cari makan, dan selebihnya adalah mencari hiburan. Seakan itulah mereka diciptakan. Ayat ini menjadi peringatan telak bagi siapapun yang tidak serius menjalani misi hidup yang sesungguhnya. Kata apa hasibtum, maka apakah kamu mengira, ini berupa istifham inkari. Kata tanya yang dimaksudkan sebagai sanggahan. Ini sangkaan kalian bahwa kami menciptakan kalian hanya untuk iseng, main-main atau kebetulan, itu sama sekali tidak benar. Dan persangkaan kalian bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami adalah keliru. Allah tidak akan membiarkan manusia melenggang begitu saja, bebas berbuat, menghabiskan jatah umur, lalu mati dan tidak kembali. Dalam surat Al-Qiyamah misalnya ayat 36, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Orang yang tidak mengetahui tujuan ia diciptakan tidak memiliki patokan yang jelas dalam meniti hidup. Tidak ada panduan arah yang bisa dipertanggungjawabkan hingga ia akan tersyok dan tertatih di belantara kesesatan. Pendengar yang berbahagia, ada 3 gate yang mungkin akan mereka percaya untuk memandu jalan. Pertama adalah hawa nafsu. Dia berbuat dan berjalan sesuai petunjuk nafsu. Apa yang diingini nafsu, itulah yang dilakukan. Kemana arah nafsu, ke situ pula dia akan berjalan. Padahal nafsu cenderung berjalan semiring dan bengkok.
betapa besar potensi ia terjungkal ke jurang kesesatan. Yang kedua adalah syaitan. Ketika seorang tidak secara aktif mencari petunjuk Sang Pencipta sebagai rambu-rambu atau jalan, maka syaitan menawarkan peta perjalanan. Ia pun dengan mudah menurut tanpa ada keraguan. Karena sekali lagi dia tidak punya kompas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam menentukan arah perjalanan. Sementara peta yang disodorkan setan itu menggiring mereka menuju neraka yang menyala-nyala apinya. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni nar yang menyala-nyala. Dalam surat Fatir ayat 6. Rambu-rambu yang ketiga adalah tradisi orang kebanyakan atau kebanyakan dari kita. Yang kita tahu kebenaran itu adalah apa yang dilakukan banyak orang. Itulah kiblat dan barometer setiap tingkah laku dan perbuatan. Padahal, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekarang kita masuki bahwa misi hidup yang tidak main-main atau bukan main-main. Allah menciptakan manusia untuk tugas yang sangat agung, agar mereka beribadah kepadanya. Untuk misi itu, masing-masing diberi tenggat waktu yang sangat terbatas di dunia. Kelak mereka akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di dunia. Adakah mereka gunakan kesempatan sesuai dengan misi yang diemban? Ataukah sebaliknya, lembar catatan amal dipenuhi dengan aktivitas yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang diperintahkan. Di hari mana mereka dinilai atas kinerja mereka di dunia. Tak ada satu episode pun dari kehidupan manusia yang tersembunyi dari Allah. Bahkan semua tercatat dengan detail dan rinci. Hingga manusia pun terperanjat atau terheran-heran bagaimana ada catatan yang sedetail itu. Lalu mereka berkata dalam surat Al-Kahfi ayat 49, "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada dan tertulis." Sebelum peluang terlewatkan, hendaknya kita bangun motivasi untuk menjadikan hidup lebih berarti. Dan mudah-mudahan fragmen singkat atau contoh singkat di bawah ini membantu kita, atau yang akan saya ceritakan pada kesempatan berikutnya, membangkitkan semangat kita. Suatu kali Budai bin Iyad bertanya kepada seseorang, "Apakah umur Anda atau berapakah umur Anda sekarang?" Orang itu menjawab 60 tahun. Budai berkata, "Kalau begitu selama 60 tahun itu Anda telah berjalan menuju perjumpaan dengan Allah, dan tak lama lagi perjalanan Anda akan sampai." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugas orang tersebut. Budai kembali bertanya, "Tahukah Anda apa makna kata-kata yang Anda ucapkan tadi?" Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya pula, maka hendaknya dia menyadari bahwa dirinya kelak akan menghadap kepadanya. Dan barang siapa yang menyadari dirinya akan menghadap Allah, hendaknya dia juga tahu bahwa pasti dia akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang ia telah lakukan. Maka barang siapa mengetahui dirinya akan ditanya, hendaknya dia menyiapkan jawaban. Orang itu bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang, sedangkan kesempatan telah terlewatkan?" Budai menjawab, "Hendaknya Anda berusaha memperbagus atau memperbaiki amal di umur yang masih tersisa, sekaligus memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan di masa lampau." Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita mampu mengubah hidup kita dari main-main menjadi bukan main-main atau menjadi sungguhan.
Amin ya rabbal alamin.